Di agama abang tuh iblis tuh diciptakan tidak bang? Enggak. Enggak. Iya. Kenapa? Tapi ada, saya dapat di Alkitab abang. Matius 4 ayat 10. Kamu bacain Matius 4 ayat 10. Itu perikopnya Yesus dicobai di padang gurun. Apakah ada tertulis di situ itu diciptakan? Nyala iblis, engkau harus menyembah Tuhan. Tuhan apa? Korelasi dengan pertanyaanmu itu apa? Yang kamu tanya, iblis diciptakan atau enggak? Lalu kamu lari ke Matius 4 ayat 10. Di situ kamu baca ayat sebelumnya, Matius 4 ayat 9. Jangan enggak, coba aja ikutin cara saya. Biar pola pikir kamu tuh di situ sendiri bilang si iblis itu suruh menyembah Tuhan, sedangkan iblis tidak diciptakan Tuhan, gitu kan? Ya, terus Bagaimana sedangkan kalau tidak diciptakan suruh menyembah yang tidak menciptakan dia? Misalnya kita tidak menciptakan abang, masa saya suruh menyembah abang, gitu kan? analogi kamu masih analogi Islam. Kenapa? Karena analogi Islam itu dikatakan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia selain beribadah kepadaku. Makanya kalian itu ada jin Islam, jin kafir. Nanti saya usulkan supaya ada mahkamah khusus jin, supaya jin-jin itu didaftarkan administratifnya, biar kita tahu mayoritas jin di dunia ini Islam atau kafir. Itu yang konsep kamu itu yang nggak usah kamu paksakan dengan kami. Kenapa? Karena memang sekalipun iblis atau apapun itu yang di dunia ini harus takluk kepada Tuhan Yesus. Ada di mana? Filipi 2 ayat 11. Coba dibaca Filipi 2:11. Buka. Bisa saya nggak pakai apa-apa bang. Nggak pakai apa-apa. Berarti kamu nggak pakai otak dong. Saya cuma nulis ini doang di kertas sobekan. Oh ya udah nggak apa-apa. Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Di ayat yang ke-9 ya, dari Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengkaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Tuh. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi korelasi pertanyaan kamu, iblis diciptakan dengan perkataan Yesus di dalam Matius 4 ayat 10 itu ada korelasi nggak menurut kamu? Karena menurut saya itu nggak ada korelasinya. Justru di dalam Matius 4 ayat 10 itu Yesus mau mengatakan bahwa ketika iblis menyatakan semua itu, ya iblis itu kan diceritakan di dalam, makanya jangan dipotong-potong, saya kurang suka. Matius 4 ayat 9 itu kan berbicara tentang Yesus itu ditunjukkan oleh iblis gitu kan, kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Iblis itu berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Lalu berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dialah saja engkau beribadah. Coba pertanyaan saya, Tuhan dan Allah di sini siapa? Kalau menurut abang kan Bapak itu kan Allah yang di surga kan. Enggak, kita abang enggak situ dulu. Ini kita konteksnya Matius 4 dulu. Di dalam Matius 4 di situ yang dikatakan sebagai Tuhan Allah itu siapa? Yang di surga. Saya tanya subjek, bukan tempat. Saya tanya subjek. Siapa Tuhan dan Allah? Merujuk kepada pribadi, bukan keterangan tempat. Nah itu kan kalau menurut pandangan abang kan Yesus kan Tuhan ini abangan yang roh itu. Enggak, Yesus bukan Tuhan yang roh. Nah ini makanya kamu kan pemahamannya juga aneh. Iya. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan di situ dikatakan bahwa enggak usah kamu paham saya paham, orang pemahaman kamu masih ngaco kok. Tipikal Muslim kalau lagi mau dijelaskan selalu menyanggah dengan mengatakan saya paham. Logikanya kalau Anda sekalian sudah paham, nggak usah bertanya. Saya juga bingung, kalian itu apakah pada saat bagian otak Tuhanmu sudah menentukan punya tataran yang sama ya? Jadi gimana bang ya? Cara mempelajari ilmu agama itu harus ada filsafat. Oh, kita berbicara filsafat. Filsafat mana yang kamu mau petik?
Ya, jangan. Lah, Jangan jangan. saya Kamu mau bilang masalah ketuhanan Udah, harus udah. berbicara filsafat. Kamu jangan seperti Christian Immanuel, terlalu banyak retorika, kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Nggak hanya dimengerti oleh orang lain, bahkan dirinya sendiri pun nggak ngerti dengan apa yang dibicarakan. Filsafat apa? Filsafat apa yang kamu mau bawakan? Jangan-jangan itu, Bang. Loh, filsafat apa? Tadi kamu ngapain bawa-bawa filsafat kalau kamu nggak mau bawa itu? Enggak, maksud saya gini, cara memandang agama gitu kan. Cara memandang agama. Kan manusia diberi kecerdasan sama Tuhan kan untuk memilih gitu kan. Mana yang benar, mana yang salah, untuk bisa membedakan. Kata siapa? Nah, kan kolerasinya gini, Bang. Tadi kan saya mengatakan iblis diciptakan Tuhan tidak gitu kan. Bentar, teman-teman di bawah jangan suka. Jadi gini, saya selalu disclaimer. Ini adalah nada saya berbicara. Saya nggak mau emosi kok, teman-teman. Jangan bilang saya sabar-sabar. Memang saya nada bicaranya seperti ini. Kalau Anda tidak suka, di skip aja gitu. Jadi jangan seolah-olah, Joseph marah-marah emosi. Enggak, yang sering nonton saya tahu kok saya seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan nggak suka, di skip aja teman-teman. Soalnya mata saya iritasi ketika ada yang komentar, sabar Joseph, jangan marah-marah. Saya nggak marah-marah. Kapan saya marah-marah sama orang seperti ini? Ya, kita lanjut. Ya, tipikal karakteristik sifat orang itu berbeda-beda teman-teman. Jangan kamu samakan seolah-olah saya itu seperti orang yang lemah lembut. Enggak. Saya dididik dengan keras. Ya, oke, kita lanjut ya. Itu saja sedikit mengenai saya. Kita lanjut ya, terkait tentang pembahasan kita dari awal dengan Bro Aziz ini. Katanya kita diberikan akal, diberikan kecerdasan untuk bebas memilih. Sekarang saya tanya sama kamu, apakah itu berkorelasi? Apakah itu juga sejalan dengan imanmu? Bukankah dikatakan bahwa di dalam imanmu itu ada yang disebut dengan qada dan qadar? Bahkan dikatakan Allah itu telah menetapkan Adam jatuh ke dalam dosa sebelum dia diciptakan. Sebelum Adam diciptakan, sebelum Adam itu makan buah terlarang, namanya buah apa coba? Koldi. Nah, sebelum Adam makan buah khuldi, Allahmu itu sudah menetapkan bahwa dia akan makan buah khuldi. Apa kamu mau bilang Tuhanmu itu memberikan kebebasan? Enggak. Jangan kamu mengambil keimanan kami. Keimanan kami sudah dari dulu final bahwa manusia diciptakan Allah dengan bebas. Itu sebab manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, yaitu Adam dan Hawa, itu jatuh ke dalam dosa karena akibat dari mereka menyalahgunakan kebebasan. Salah. Memilih sesuatu itu yang diberikan oleh Allah. Karena dihasut oleh setan. Dihasut oleh setan, salah. Pun kalau dihasut oleh setan, setanmu itu juga diberi izin sama Allah. Bahkan sempat nego. Nah, coba ini ya. Sekarang saya tanya sama kamu, ketika setan mengerjakan sesuatu, Allah tahu nggak? Jadi gini Bang, kalau mau jawab dulu, jangan lari. Dari awal ketika setan mengerjakan sesuatu, Allah tahu nggak? Tahu. Terus, apakah masih ada kehendak bebas di situ? Ya kan sudah berjanji. Apa janjinya? Kan iblis kan berjanji pada Allah kan untuk menghasut seluruh anak cucu keturunan Adam. Oke, saya pegang omonganmu. Iblis berjanji kepada Allah untuk menghasut anak cucu keturunan Adam. Oke, sekarang saya tanya, Allahmu itu baik nggak? Sampai akhir kiamat. Iya, oke. Allahmu itu baik nggak? Baik, soalnya Allah itu mempunyai 99 sifat. Termasuknya juga kalau 99 sifat itu orang bipolar juga punya loh. Nah, kepribadian sifat yang berbeda. Apa bedanya Allah sama orang bipolar? Allah abang punya berapa sifat gitu kan? Kamu itu nama-nama lain dari Allah itu bukan sifat loh. Sifat Allah itu berbeda lagi. Sifat Allah itu nanti 20 sifat Allah. Kok kamu Islam kok blunder sih? Sifat Allah itu hanya 20 sifat. 99 nama 99 itu adalah Asmaul Husna. Nama-nama lain itu bukan sifat. Asmaul Husna itu ada 99. Nggak usah diajarin, saya juga tahu. Bahkan kalau dites saya lebih hafal daripada kamu. Kamu aja blunder kok bilang itu sifat-sifat Allah, dari mana coba? Sekarang saya tanya sama kamu, kalau itu sifat Allah, apakah sifat itu ada setelah Allah atau ada sebelum Allah? Kan artinya Asmaul Husna, nama-nama sifat Allah yang harus kamu ketahui.
bukan nama-nama sifat. Kamu belajar dulu gitu pengertian Asmaul Husna itu apa? Diajarin pas sekolah. Kalau itu diajarin sama sekolah, kamu harusnya tahu Asmaul Husna itu bukan sifat. Ya kan gini bang, kalau misal dosa itu ditebus sama Yesus gitu kan, kamu mau lari kemana lagi sih? Kan Allah kamu itu berada di genggaman saya. Kamu mau lari kemanapun saya kejar. Yang tadi udah selesai. Yang tadi udah selesai. Kenapa kamu lari? Why are you running? Kenapa kamu lari? Nah, justru heran gitu bang sama agama abang gimana? Saya lebih heran sama kamu. Kenapa kamu lari? Kenapa kamu lari dari bahasan kita? Bahas Adam, tiba-tiba lari ke penebusan dosa. Kan itu udah selesai gitu. Kata siapa udah selesai? Kamu belum menjawab. Coba jawab dulu yang tadi. Yang iblis saya mau tidak diciptakan. Terus ya, misalnya iblis. Ntar dulu saya masih berbicara. Misalnya iblis bertobat gitu. Andai Yesus bertobat, apa? Iblis itu bertobat kepada Allah. Dulu yang benar. Nanti siapa yang memerangi ntar di kekerajaan nanti sama iblis gitu. Misalnya iblis bertobat gitu, yang akan perang melawan siapa nanti gitu. Kamu jangan terlalu ngelindur, bicaramu itu nggak jelas. Perang dengan apa? Mamanya kami perang Uhud, perang Badar, perang apa sih? Katanya kan nanti apa ya, ada Mesias turun kata memerangi iblis. Misalnya pas di situ kata siapa? Kata siapa Mesias itu akan turun memerangi iblis? Kata siapa? Kata oten-oten lain ada nih. Kata oten-oten lain. Kalau saya buktikan itu kata Islam gimana? Suratnya ada nggak? Nih, Matius 23 ayat 10. Mesias di situ lihat. Matius 23 10 ya, gue pegang ya. Di situ katanya ada Yesus itu berperang dengan iblis. Ayo. Enggak, yang disebut Mesias itu apa kalau bukan? Mantep nih, Matius gue pegang loh, makanya gue pegang. Lu omongan nggak bisa dipegang, gue pegang semua yang ada di dalam diri lu, gue pegang. Ya jangan kamu lari ketika saya mau meruqyah kamu. Lihat ini, Matius 23 ayat 10. Ada nggak di sini tertulis bahwa Yesus itu akan memerangi iblis? Baca ini. Matius 23 ya, Matius 23 ayat 10. Janganlah kamu disebut pemimpin karena hanya ada satu pemimpin, yaitu Mesias. Ada nggak tertulis di sini kita akan perang? Apa Mesias itu akan perang melawan iblis kerajaan? Kamu tuh ngaco, hah? Dek, kamu jangan kebanyakan mentok-mentokin jidat ke tanah. Otakmu jadinya geser. Coba kalau saya yang dibalik posisinya, saya ambil ayat Quranmu. Misalkan bunyinya seperti ini. Saya ambil ayat Alhamdulillahirabbil alamin, terus saya terjemahin suka-suka. Oh, di situ ayatnya berbunyi Allah itu punya Tuhan, yaitu Yesus. Wah, udah rame saya besoknya, ditangkap saya. Ini orang ngutip ayat, nafsirin bebas, terjemahannya juga nggak ada seperti itu, bunyinya juga nggak ada seperti itu. Cuman bisa cengengesan, cuman bisa lari-lari. Sekarang kamu berani nggak kalau saya tanya? Bertobatlah kamu, jangan berbuat dosa lagi.